Yang kita tahu Mas Stef adalah Mas Stef atau Mas Dalijo ini saya manggil. Monggo, saya sendiri lupa dengan nama. Karena terlalu banyak peran ya. Karena di pengurusannya Mbak Vika menikah, saya menjadi DPO. Saya ingat sekali ketika menjadi DPO itu sangat berat. Daftar orang hilang. Nyolongi motor di HPS. Sing kuncinya ketinggalan dari buahnya itu tinggal dua. Jadi pengurusnya ya kuwi aku Mas Tarwi mulon UST KRW itu dinamakan unit Seni Stefanus dan Tarwi. Wis ini mah loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat datang di Dialog Seni Kamasetra 2023. Yeah. Ramai sekali. Sekali. Nah, tentunya di Dialog Seni ini kita akan membahas perihal kesenian ya, tentunya kesenian, kebudayaan, proses kreatif dari teman-teman seni, dan lain hal sebagainya. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir seniman Yogyakarta yang tentunya tidak asing lagi. Sugeng siang Mas Stef, sugeng siang Mas Upi. Pasti sudah mengenal ya. Jelas karena sudah melalang buana. Bersama saya Vika Kurnia yang akan menemani teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini. Boleh tepuk tangannya sekali lagi? Iya. Kita akan ngobrol banyak karena beliau-beliau ini sudah melalang buana dan tentunya sudah banyak asam garam yang dihadapi. Malang melintang. Waduh. Pasti akan banyak ilmu yang akan kita dapatkan dari sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai dulu dari Mas Stef Romo, Mas Dalijo untuk nama paungnya di obrolan angkring. Kalau melihat obrolan angkring pasti selalu ada Mas Dalijo yang sangat menggemaskan karena kok ya baik tenan perannya. Satu keluarga loh saya nonton Mas dari kecil. Oh iya. Wah, matur nuwun, syukur alhamdulillah kalau acara angkringan saya di TVRI banyak peminat, penonton termasuk keluarganya Mbak Vika. Besok saya beri hadiah. Saksinya banyak loh ini Mas. Dan sebelum masuk ke pertanyaan ini Mas Stef, sebelum masuk ke sharing-sharing, saya mengucapkan selamat kepada Mas Dalijo, Mas Stef untuk kemarin karena sudah mendapatkan sertifikat maestro kebudayaan. Waduh. Iya. Derek bingah. Matur nuwun sangat. Ya, itu sebagai ungkapan rasa syukur juga saya pribadi dan khususnya untuk seniman seniwati yang ada di Sleman, kemudian Yogyakarta pada umumnya dan Indonesia, seantero Nusantara, bahwa dengan predikat maestro itu sendiri memang tidak ringan ya. Jadi kita harus ada sebuah pertanggungjawaban untuk sebuah predikat itu. Kemudian bagaimana kita bisa murakabi tumrap sesami, atau istilahnya kita bisa berbagi ilmu dan kita bisa meningkatkan kita karena daya aruh kita pada masyarakat untuk meningkatkan seni itu sendiri. Luar biasa karena Mas Stef ini adalah alumni dari Kamasetra, jadi kita sangat dekat dengan maestro kebudayaan dan ini menjadi sesuatu yang membanggakan untuk kita semua ya. Luar biasa. Tapi ini juga nggak lepas dari Kamasetra loh. Saya dulu di Kamasetra itu kayak di kawah Condro Dimuko, godok gitu ya loh. Jadi kalau sudah kita warga atau mahasiswa di UNJ kita masuk di Kamasetra ini wah suatu anugerah. Nanti akan keluar tuh mesti ada sesuatu plus di sana. Gitu. Karena sudah digodok itu tadi ya. Iya, digodok dan digembleng karena ada satu prinsip saya tuh putih beras itu saka kancane. Jadi beras satu biji itu kalau digosok
sampai tangannya lecet itu nggak akan bisa putih. Tapi kalau beras itu digosok dengan temennya, dipususi itu bisa putih bersih gitu. Sama dengan ilmu kita harus kita benturkan, harus kita olah bersama, kita sharing pada teman-teman, kita bersinergi, mana yang kurang kita beri, kita yang kurang, teman yang lain yang akan memberi. Betul. Sinergi berarti nomor satu ya, Ya, sinergi. Berarti teman kita ini adalah orang-orang yang berpengaruh, teman-teman yang apa ya, dalam proses kita tuh pasti membantu ya, saling membantu. Ya. Betul. Jadi seperti yang kita tahu Mas Stef adalah Mas Stef atau Mas Dalijo ini saya manggil. Monggo, saya sendiri lupa dengan nama karena terlalu banyak peran ya. Monggo, kalau nama asli saya memang ya panjang ya, Stefanus Prigel Siswanto. Di sana masih ada tambahan-tambahan lagi. Tapi kalau untuk masyarakat di Jogja khususnya itu ya Dalijo itu sudah nama panggung dari awal mula obrolan angkring dulu di TVRI Jogja tahun 1997 bulannya April. Itu ya tayang pertama obrolan angkring TVRI Jogja dulu, tapi sekarang berubah menjadi angkringan TVRI Jogja. Jadi saya ikut di dalamnya dan ya alhamdulillah saya juga termasuk yang ikut membidani mata siaran. Luar biasa sekali Mas Stef. Saya grogi karena bersanding dengan maestro. Sama saja, saya juga masih warga Kamasetra loh. Oh, gitu loh. Oke, selanjutnya ini hasil dari didikan Mas Stef juga dari Mas Dalijo. Waduh. Tapi beliaunya sudah sebelum ketemu dengan saya itu sudah penuh ilmunya. Terutama ilmu hitam. Apa iki ya? Sugeng siang Mas Taufik. Nah Mas Taufik ini, oh ya selamat atas kelahiran putri pertamanya. Selamat. Udah lahir, sampun. Sami nilai iya. Tukat. Derek binga. Iya, dan kemarin juga Mas Taufik ini habis menggarap teater juga dan dipersembahkan untuk anaknya. Jadi karyanya kemarin ini memang dipersembahkan khusus untuk putri tercinta. Wah, luar biasa sekali kalau emang seniman itu loh. Karyanya persembahan. Langsung mawon Mas Stef dan Mas Upi. Kita akan sharing-sharing pengalaman tentunya pada hal kesenian, proses kreatif dari Mas Stef terlebih dahulu. Mungkin bisa sharing pengalaman pentas, berteater ataupun berketoprak, karena Mas Stef ini ya di ketoprak, ya di mana saja di segala lini nggih Mas jenengan. Ya pokoknya ngrono padang-padang. Apapun cabang kesenian itu. Ya itu dulunya memang saya asli dari Jawa Timur ya, dari Nganjuk. Sejak kecil itu memang sering ikut kakek nenek di kampung. Sering dengar di radio, baik itu wayang kulit, ketoprak, kemudian SD itu ada dulu dari calon-calon guru di Sekolah Pendidikan Guru, SPG namanya. Dulu ada pendidikan guru namanya SPG, tapi sekarang udah nggak ada gitu. Sekolah SPG itu, sekolah SPG itu setingkat SMA. Ya, itu praktek di sekolah kami, di sekolah dasar Nganjuk, Pedondong Nganjuk itu memberikan pelajaran-pelajaran seni, melatih tari, tembang, kemudian juga bermain teater dan sebagainya. Nah, mulai dari situ tumbuh gitu. Jadi yang pertama itu kita kenal dulu tepung dulu. Setelah tepung, kemudian kita serawung, kita ikut terlibat di dalamnya. Akhirnya akan jadi dunung. Dunung itu artinya kita ngerti. Oh, berarti gini. Saya senang kalau sudah tepung, serawung, dunung, ya akhirnya kita merasakan, wah ini kok wis meresap dalam jiwa dan sanubari. Dari tari, kemudian tari itu dulu awalnya dari tari kuda lumping, tari satria, tari prajuritan dan lain sebagainya. Terus kemudian ikut lomba-lomba, ya pernah dapat
nomor itu, kemudian SMP juga begitu. Tapi saya banyak ke tari klasik dulu ya, tari klasik dulu karena pondasi untuk, katanya beliau-beliau yang mengajari tari itu tari klasik dulu lah, untuk pondasi kaki, pondasi torso, kemudian bagaimana gesturnya itu terbentuk untuk menari yang baik, baru tari-tari kreasi. Berarti awal itu tari daripada ketoprak atau awalnya tari ya, awalnya tari, kemudian menyusul ketoprak. Sering kalau ada acara pramuka itu kita bikin drama-drama lucu itu, komedi. Sopo wae ya, itu akhirnya terbentuk di sini. Jangan-jangan Dewan Ambalan juga ya? Kalau saya dulu di pramuka sampai ke Taruna Pralantas. Apa gue? Pralantas itu pramuka lalu lintas. Nah, pramuka lalu lintas. Nah, benar tuh saya. Oh, tak kira menuju lagi mau. Pralantas itu pramuka lalu lintas. Jadi pramuka di situ, saka kami itu ada pendidikan dari kepolisian, dari polisi DLLAJR, kemudian dari polisi lalu lintas gitu, untuk dididik menjadi pramuka yang paham betul tentang aturan lalu lintas. Dan kami diberi seragam seperti polisi, tapi kita tidak berhak menilang, mengarahkan di jalan itu. Jadi beberapa teori dan praktek tentang lalu lintas kami tahu. Tenanan dari segala sisi nek iki rame kesenian. Dia tahu jadi polisi barang. Polisi lalu lintas tapi pramuka. Ini ya pramuka tapi anunya polisi. Itu namanya pralantas. Enggak tahu kalau sekarang masih enggak itu. Mungkin hanya pendidikan di sekolah aja ya. Tidak sampai ke praktek. Kalau dulu saya SMA-nya begitu. Dan SMA mau ke ASKI Surakarta dulu, kalau sekarang isi Surakarta, tapi ternyata saya dari jalur prestasi PMDK, saya masuk di IKIP Negeri Yogyakarta tahun 85. Jelas penjenengan belum lahir. PMDK dulu, penelusuran minat dan kemampuan, kalau sekarang prestasi. Itu. Siap. Jurusannya bahasa Perancis. Loh? Saya. Bahasa, coba bahasa Prancis kata. Comment allez-vous, ça va? Nah, untuk belajarnya la langsung direct. Waduh, nggak bisa ini saya nyauri nggak bisa. Wah luar biasa, dari segala aspek, segala lini Mas Stef tuh ilmunya sangat banyak sekali. Ya karena berkecimpung ke dunia seni di Kamasetra ini dulu namanya USTKRW, Unit Seni Tari dan Karawitan. Karena anggotanya banyak dulu, terus akhirnya banyak yang biasa toh, kalau banyak yang dipanggil dikumpulkan, tapi yang terpilih biasanya sedikit itu. Sampai hanya beberapa ayat dengan Mas Tarmin di dalam. Dari buahnya itu tinggal dua. Jadi pengurusnya ya kuwi aku Mas Tarmin. Mulai USTKRW itu dinamakan Unit Seni Stefanus dan Tarmin. Loh, menandakan berdua ini sangat kuat toh, akhirnya bertumbuhlah anak-anak ini. Ya mereka wong nekat kuwi nguturunin gelanggang. Kuncinya adalah nekat ya. Ya, jadi apapun yang memang kita sudah niat ingsun nawa itu, kita sudah berkesenian ya apa boleh buat harus, dan ini sebuah kewajiban dan tanggung jawab. Oke. Siap. Oke, sekarang kita ke Mas Taufikur Rahman. Boleh sharing pengalaman Mas Taufikur Rahman, bagaimana proses kreatifnya dari awal, mungkin bisa diceritakan. Kok iso saiki nyemplung ning penggarap loh saiki bisa tataran penggarap ketoprak yang konsepnya keren-keren ini Mas sekarang. Iya toh. Wajah baru seniman Yogyakarta. harus begitu, harus. Konsepnya sangat segar. Monggo Mas Taufik. Terima kasih Mbak Vika, mohon izin. Ya dan mungkin kalau dirunut dari saya juga berangkatnya lahir di Jawa Timur juga. Waduh. Oh, orang Jawa Timur. Ini timur banget. Tramojopahit. Saya di Jember, Jawa Timur. Itu di Jawa Timur hampir paling ujung ya. Iya, Jember. Terus dulu itu di saya SMA itu ada unit kegiatan atau ekstrakurikuler teater. Saya tidak ikut. Neng seneng ketika mendekorasi dari teman-teman perkelas itu. Jadi kalau di SMA dulu itu ujian
untuk seni budaya dari kelas 1, 2, dan 3 itu adalah teater. Nah, itu kebanyakan menggarapnya teater tradisi, tapi ya masa-masa SMA kan masih mengeksplorasi ya, masih mencari-cari ya, dari lakon-lakon Andi-Andi Lumut, terus ada garapan naskah sendiri, terus Suminten Edan dan lain-lain. Nah, di situ saya malah seringnya menggarap set karena seneng dulu ngoret-ngoret atau membentuk gawe gepuro dan lain-lain itu seneng. Tapi karena keterbatasan pemain dari teman-teman ekstranya sendiri, akhirnya dilibatkan menjadi pemain. Ternyata dari situ kok ternyata mengasihkan juga ini, ikut bermain di dalam pementasan, tidak hanya membuat set dan properti. Setelah itu yo main yo nyeting. Double. Ning ora sekolah kuwi. Oh, sekolah. Ini double. Matur nuwune double. Gitu. Terus juga sering ikut teman-teman kalau di Jawa Timur, di Jember itu dulu kesenian pertunjukan tradisi itu yang masih sering itu janger kalau di saya itu. Jadi janger, tari ya, tari. Kayak Bali berarti. Kayak Bali dari Banyuwangi itu masuk, itu senang mengapresiasi seperti itu. Terus dulu banyak kalau zaman saya itu penjual kaset itu mesti banyak menjual dagelan-dagelan seperti Abah Kirun dan lain-lain itu. Cak Kartolo itu senang mengapresiasi juga, terlibat dengan kesenian kerakyatan seperti reokan di Jawa Timur itu banyak karena terinfluence dari Ponorogo. Jadi jadilan, terus reok, patrol itu juga ada. Patrol kayak ngeruk kan. Itu katrol. Oh iya, itu katrol. Itu terus lanjut masuk di UNY itu jurusan seni rupa karena basic saya senengnya ngoret-ngoret tadi. Itu butuh media toh, timbang ngoret-ngoret tembok tanggane, jadi vandalisme. Akhirnya masuk di UNY jurusan seni rupa. Terus saya belum mengenal ini Kamasutra ini. Lalu melihat pertunjukannya itu membawakan drama Jawa, aktornya adalah Mas Udin sebagai dagelan lah, bisa dikatakan seperti itu. Oh, berarti udah masuk Kamasutra lagi. Saya. Oh, Mas iki dagelan lihat drama itu? Belum. Oh, belum. Jadi saya mengapresiasi ketika nonton menarik ini. Terus hilang begitu saja. Tiba-tiba ada teman namanya Mas Bangun itu mengajak untuk daftar Kamasutra ini, ya ikut ubing-ubing itu terlibat di prosesnya. Ya akhirnya diperjalankan lah istilahnya. Itu masuk di bidang karawitan, tapi menjadi pengurus di tahun berikutnya itu sebagai staf teater tradisi. Mau tidak mau, ketika wawancara itu saya dipaksa untuk masuk ke bidang teater tradisi. Sudah wawancara, setelah itu baru ditakut-takuti itu bahwa ternyata alumni dari teater tradisi Kamasutra itu orang-orang yang memang di luar itu sudah mumpuni. Ada Mustaf, terus Mas Gondol, Mas Slamet dan lain-lain. Nah, akhirnya kan di situ saya sebagai pengurus kayak duwe tanggung jawab iki. Akhirnya gelem ra gelem kudu yang paling dekat untuk ngangsu ilmu adalah Pak Gondol. Waktu itu akhirnya sering sekali ke sana bercerita dan lain-lain. Lalu saya ingat sekali setiap Rabu di awal bulan itu di RRI pasti ada ketoprak. Dan itu senang mengapresiasi dari jam 9 sampai jam 12. Karena kalau nanti pulang biasanya di loket itu ada gudeg yang ketinggalan. Nah, itu jadi rebutan saya sama Mas Udin itu. Kalau enggak nanti nunggu kalau beliaunya masih ingat, nunggu beliaunya sudah selesai keluar, nanti mau lurus pulang atau belok ke bakminya Pak Sangat tuh Lord Dalan. Ya, kalau sudah di situ kok gayane mampir arep tuku lah ngono kuwi ya, kita jajake. Seperti itu. Ya, akhirnya berproses, Mbak Vika. Saya ingat sekali
yang tadi Mbak Vika sudah mungkin bicarakan ya, membuat naskah untuk anak saya itu karena saya dan teman-teman itu membuat wadah. Itu tadi membuat wadah yang saya namakan kelompok tonil cap sarkem. Itu lantaran sarkem barang itu ada artinya. Oh. Karena ini sarkem yang sini. Oh, sarkem yang sini. Kalau yang anu kan beda. Oh. Beda. Yang satunya apa itu? Saya lupa ya. Rasanya masih ingat. Kan mesinnya nganggo survei barang lho. Butuh penelitian juga itu untuk mengambil nama sarkem. Itu dulu saya masih ingat sekali karena di pengurusannya Mbak Vika menikah saya menjadi DPO. Saya ingat sekali ketika menjadi DPO itu sangat beban. Daftar orang hilang. Nyolongi motor di ABS. Sing kuncine ketinggalan. Pencarian orang. Jadi menjadi DPO sangat berat karena bagaimana kudu gembleng konco-konco pengurus konsisten di brokernya, tapi harus ngeyem-ngeyemi alumni agar ya ini teman-teman baru proses ini mesti ada waktu jeda untuk rehat sejenak. Nah itu ketika ada waktu rehat itu saya manfaatkan itu untuk membuat satu pementasan di gelanggang, tak beri tajuk Sarkem Sandiwara Ringkes Ketoprak Mepet, karena kita menggalang sendiri untuk pembiayaannya tanpa melibatkan pengurus. Jadi bagaimana swadaya dari teman-teman yang mau berproses melibatkan konco-konco dari UKM lain membuat pementasan di gelanggang itu. Tujuannya untuk gelanggang agar hidup kembali. Terus kita nyoba ini untuk membuat fragmen, sebuah fragmen ketoprak berlanjut seterusnya terus sampai pernah dengan putrinya Mo Steph menjadi engtai. Dengan garapan sampai engtai, Covid mengintai. Jadi dari situ berlanjut ke sini sampai kemarin di lini masa 6 di TBY itu membuat garapan teater akhirnya dari kelompok tonil cap sarkem. Kenapa dinamakan kelompok tonil cap sarkem? Karena kita belum berani nih bilang ini ketoprak ataupun apa, jadi kita bilang kelompok tonil, kelompok sandiwara seperti itu. Jadi tetap masih berjalan dan seterusnya. Mengaten Mbak Vika. Panjang ya? Lumayan bagus loh. Ya, sharing. Ini sebuah perjalanan. Jadi Mas Topik dari ya rasa sengsem seneng dulu itu, terus akhirnya daripada ke state manager setting dan sebagainya terus ikut tampil dan otomatis nggarap. Ini pengalamannya sudah luar biasa. Ini perlu diacungi jempol. Asik. Ayo semuanya. Tangan dulu. Artinya bisa golek padang-padang itu tadi. Oh. Iya, ini loh Mas Etra itu ampuhnya di Terah laron ya. Wah, luar biasa. Berarti kenapa bisa sampai saat ini? Mungkin saya juga masih penasaran. Ngopo to kok tekan saiki kok ya isih tetek. Ngopo ra liyane wae kok ketok iki kok anu ya. Teater seni kesenian ya kok ora liyane. Apa yang membuat tetap bertahan? Nyambi dodol apa-apa. Dodol jamu kuwi. Dodol jamu. Ya, sinten iki? Monggo dari mau dulu. Romo. Ini. Oh iya. Kalau ya itu tadi dari awal masalahnya kita senang dulu dengan kesenian, kemudian berkembang akhirnya tidak hanya satu cabang seni aja. Ya dari bagian dari sebuah budaya kehidupan. Kalau budaya itu memang kita sejak lahir itu sudah ada budaya. Ya. Lah, budaya sejak lahir ya kita ya wis nganggo baju, kemudian harus mandi dan sebagainya, itu kan termasuk budaya. Kemudian seni yang muncul dari seni panggung ataupun seni yang lain. Nah, kemudian untuk mengembangkan itu akhirnya bertambah-tambah, enggak hanya seni tari, awalnya seni tari. Kemudian juga ke ketoprak, terus wayang orang, terus di Kamasitra ini lebih berkembang lagi, akhirnya merambah ke komedi. Dari tahun 97 itu udah sama teman-teman TVRI, dulunya USTKRW Kamasitra sering mengisi di TVRI. Belum ada model ketoprak
tari atau wayang orang yang dipadukan dengan tari dan ini Kamasetra sudah. Judulnya Tegal Kurusetra. Kurusetra gitu. Kurusetra. Tragedi Kurusetra. Gitu. Mungkin itu dulu kan dokumentasinya di video yang masih kotak itu loh, apa judulnya, yang masih VHS apa itu, yang pita masih kita harus ketut pangan raya pinggir. Itu jadi sebuah adegan tragedi darah kuru kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi itu ada dua jenis. Basa Jawa judulnya Kurusetra gitu aja. Terus kemudian untuk paket Jakarta itu namanya tragedi Tegal Kuru. Isinya sama, tapi bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Itu sempat menasional di TV Jakarta. Kita bikin dari Kresna Gugah, kemudian sampai ke Kresna Duta, sampai akhir Perang Baratayuda. Yang memainkan dulu ya seangkatan tahun era 90-an gitu, sudah mengisi di sana. Kemudian Ketoprak juga baru saja kemarin diputar. Jadi Ketoprak dari Kamasetra WSTKRW itu judulnya Ombak Segoro Kidul atau judulnya Mustika Segoro Kidul. Diputar di TVRI Jogja. Masih ada itu anunya, dokumentasinya. Kemarin diputar lagi. Sama kecil ya. Kecil segini. Ada kok dokumennya tuh di live streaming. Saya kalau kelingan penjenengan garap sampai Intai itu tadi ya. Sampai Intai itu saya ada pengalaman lucu juga. Waktu saya SMA mau perpisahan itu saya garap sampai Intai, Ketoprak. Jadi Ketoprak ala SMA ya begitu ya, pakai bahasa Indonesia sampai Intai. Kemudian saya juga ikut nangani bikin setting juga, bikin bongpainya. Bongpainya itu kuburan Cina. Burung kan guyu gitu. Ini mau nulis huruf Cina kan susah gitu. Terus akhirnya dapat sobekan udah ditiru aja. Wah, bongpai. Nah, setelah itu habis pentas itu saya didatangi sama orang tua murid yang beliau memang Tionghoa gitu. Yang siapa? Sutradara sama yang buat settingnya bongpai. Stefanus saya dicari. Kan? Lucu loh bongpaimu lo kok bisa. Itu tulisannya, loh apa? Kenapa Pak? Kenapa kok? Itu tulisannya renyah dan gurih. Lah saya dari sobekan kacang goreng itu loh. Dari kacang gawe produk malah wis tak tiru lah, ternyata ada yang baca. Loh, bongpai kok tulisannya renyah dan gurih. Berarti mayite iso dipangan. Dicipi malah jodoh. Renyah dan gurih. Asal tulis aja kan dari sobekan bungkus itu kacang goreng. Wah, itu ya. Menarik. Terus akhirnya di Kamasetra banyak. Akhirnya Kamasetra kita juga bikin Ketoprak. Kemudian terus ada juga perkumpulan dari teman-teman Jawa Timur namanya Amiseda Jati. Itu saya dengan Mas Gandung Jatmiko, dosen isi. Itu beliau dari Kediri, Jawa Timur juga. Dulu pernah mengumpulkan teman-teman dari Jawa Timur. Ada seni patrol, kemudian dari Mas Untung Suwargi yang dulu pernah hadir waktu teman alumni itu. Beliau punya Sanggar Kembang Sore dan beliau pernah menjadi pelatih dan pembina di WSTKRW era tahun 80-90. Itu sempat berkembang juga Amiseda Jati, Among Mitro Seni Jawa Timur. Dari Ludruk, patrol, kemudian tari-tari dan tari-tari Jawa Timur berkembang. Dan bersinergi dengan Kamasetra dulu pernah. Sampai ke pentasnya sampai ke Kepatian juga gitu. Nah, Kamasetra sendiri untuk prestasinya tidak diragukan lagi. Dari dulu sebelum saya masuk ke WSTKRW itu
Dulu seni tari itu masih ada satu jurusan seni tari, masih hanya ada satuan, hanya diploma 2. D2. Jadi teman-teman seni tari D2 itu kebanyakan masuk di USTKRW itu, di samping dari seni rupa, kemudian dari jurusan yang lain itu pernah juara nasional yang pernah dipentaskan ke Malaysia pada waktu itu. Jadi nama besar KA Setra dari dulu STKRB itu sudah internasional. Ke Malaysia sudah internasional. Dulu garapannya Roro Mendut Purwono Citro. Sendera tari. Tapi ada dialognya juga. Penggarapnya dulu saya lupa, ada Mas Ruslan dan lain sebagainya. Itu kakak tingkat. Jadi beliau adalah alumni dari jurusan seni tari awal. Dulu baru ada di dua. Sampai sekarang Kama Setra tetap menjadi wadah kita bersama untuk berolah kreasi dan berbudaya. Seneng aku tadi Kama Setra. Waduh. Tiru-tiru. Sak menika monggo Mas Upi sharing. Ngopo to kok tekan saiki kok ya isih menggeluti kesenian kerentek opo sing marake aku bertahan aku kesenian iki jan marake mumet ya aku tak ning liyane wae. Apakah sempat terbesit seperti itu atau pripun monggo? Belum sih kalau seperti itu, karena berkesenian ketika Mbak Bika bilang tadi akan wah ini garap ini mumet dan sebagainya, itu seperti makan sambel ya, kapok lombok. Jadi memang kita bermumet-mumet dulu, tapi di akhir memang sangat menyenangkan, dan proses-proses seperti itu sering sekali kalau di berkesenian menemukan temuan-temuan yang tidak terduga itu, karena juga ini toh kolektif toh, kita melibatkan orang lain, tidak hanya dari kita sendiri, itu jadi mengasihkan menurut saya. Apalagi juga berangkat dari Kama Setra toh, keluar itu kayak rasanya eman ketika dulu berproses di Kama Setra dengan teman-teman yo usung-usung gamelan dan lain-lain. Itu kan momen yang ketika kita tidak di Kama Setra lagi tidak akan kita dapat. Nah, maka dari itu golek tebok, melbuni bojo dan lain sebagainya. Nah, hal itu kan tidak kita temui. Nah, maka dari itu bagaimana setelah dari Kama Setra agar kita tidak akhirnya mengganggu teman-teman yang waktunya berproses sekarang di sini, kita buat wadah sendiri. Nah, wadah itu untuk ya merefresh kembali lah dengan pekerjaan lain. Nah, kita berkesenian salah satunya juga pengembangan diri tadi, terus merefresh agar orang bekengkeng di pekerjaan saja, kita bisa ketemu orang, kita mengolah pengetahuan lagi tentang kesenian-kesenian, tidak hanya di teater sebenarnya. Mungkin salah satu panutan dan influence ya salah satunya Monster ini, karena bisa interdisiplin, tari yo kecanda, terus ketoprak, teater, bahkan menjuri juga sekarang. Dengan itu sing akhirnya taraf penjurian itu nantinya akan menjadi pengembangan juga nih, Mam. Yeah. Jadi tidak hanya selesai di perlombaan itu, tapi sampai itu kan butuh ke pengetahuan yang banyak dari jam terbang dan lain-lain, pengalaman langsung terjun di kesenian. Salah satu bagaimana kita bisa terus semangat belajar itu ketika ada alumni yang sudah seperti itu, khususnya di kesenian Jogja lah ya. Sebab itu semakin tertantang kita untuk bisa tidak hanya di seni teater tradisi, tapi interdisiplin seni-seni yang lain, tari, karawitan dan lain-lain. Itu ya. Jadi malah semakin semangat ya Wong Dewi iso, dan ada orang yang bisa kita tanyai wah iki. Dan beliaunya sampai sekarang masih mau untuk kita ajak seperti ini. Betul sekali. Kadang saya